Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Ini siapa dah? Kok bisa ya cairan ini membersihkan kutek? Jelas dong, karena dalam cairan ini terdapat senyawa keton yang bisa membersihkan kutek. Memang apa sih manfaat dan kegunaan keton? Manfaat dan penggunaan keton yaitu adalah sebagai pembersih kutek dan juga sebagai bahan dasar pembuat parfum. Serta menjadi bahan energi untuk tubuh, asupan karbohidrat. Kok bisa ya obat kayak gini digunakan untuk membuat orang jadi tidak sadarkan diri? Oh, itu karena mengandung keton, yang dimana keton itu adalah bahan utama dari pembuatan obat bius. Dan juga salah satu manfaat keton ini bisa menjadi bahan pengering dalam laboratorium dan sebagai bahan pengawet. Oh, jadi gitu ya? Ya, jadi gitu. Jadi rumus keton adalah sebagai berikut, di mana R di sini merupakan rantai alkil yang berupa atom karbon dan atom hidrogen. Seperti contohnya CH3 dan C2H5 di sini merupakan rantai alkil. Hai, aku Manda. Di sini aku akan menjelaskan sifat-sifat kimia dari senyawa keton. Yang pertama, reduksi keton dengan tambahan litium aluminium dihidrat sebagai katalis untuk mempercepat reaksi akan menghasilkan alkohol sekunder. Nah, reaksi ini disebut juga reaksi adisi hidrogen. Yang kedua, keton tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling dan Tollens. Nah, inilah yang membedakan keton dengan aldehid. Nah, yang terakhir adalah oksidasi keton dengan campuran natrium bikarbonat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat, air, dan karbon dioksida. Sifat fisika dari senyawa keton ada 3. Yang pertama, titik didih dari senyawa keton ini lebih tinggi daripada titik didih senyawa hidrokarbon, yang walaupun massa molekul relatifnya hampir sama. Yang kedua, senyawa keton ini larut dalam air. Dan yang terakhir, yang ketiga, senyawa keton ini memiliki aroma yang harum. Hai, aku Salsa. Aku akan jelasin isomer dari keton. Oke, isomer keton memiliki 2 jenis isomer. Yang pertama adalah isomer posisi. Apa sih isomer posisi? Isomer yang disebabkan oleh perbedaan posisi nukleus karbonil pada keton. Untuk rumus molekul keton kita menggunakan contohan C5H10O.
Nomornya dari kiri agar C-nya mendapatkan nomor yang kecil dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitupun untuk contoh yang kedua. Untuk yang pertama, keton itu memiliki dengan nama 2 pentanon, sedangkan untuk contoh yang kedua dengan nama 3 pentanon. Yang membedakan dari keton berikut ini adalah letaknya perbedaan posisi gugus karbonil pada keton. Yang pertama terletak di 2 dan untuk contoh yang kedua terletak pada 3. Untuk yang kedua yaitu adalah isomer fungsi. Dengan memiliki pengertian isomer yang memiliki rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Sekarang kita masuk pada contoh yaitu C3H6O yang dimana bisa merupakan aldehid dan keton. Seperti contoh misalnya yaitu gugusnya adalah aldehid sehingga namanya propanal, sedangkan yang kedua adalah gugusnya karbonil sehingga namanya adalah propanol. Hai, saya Tiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi adisi dan reaksi eliminasi pada senyawa keton. Yang perlu pertama kita ketahui adalah reaksi adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap, sedangkan reaksi eliminasi merupakan reaksi perubahan senyawa jenuh atau tunggal menjadi senyawa terjenuh atau rangkap. Contoh reaksi adisi dan eliminasi pada keton adalah yang pertama adalah reaksi adisi. Di sini ada R, C, O, R aksen akan direaksikan dengan H, N, H. Jika melalui reaksi adisi, maka akan menghasilkan senyawa C, R, R, N, H, OH. Kenapa bisa begitu? Di sini NUH di sini akan bergabung dengan C dan H di sini akan bergabung dengan O dan memutus ikatan rangkap. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Dan senyawa ini kemudian akan dieliminasikan dengan H2O, maka akan menghasilkan senyawa R, C, M, N. Seperti yang dijelaskan juga tadi bahwa reaksi eliminasi merupakan reaksi perubahan dari senyawa tunggal menjadi senyawa rangkap. Itulah penjelasan tentang reaksi adisi dan eliminasi pada senyawa keton. Halo, saya Muhammad Rezan. Saya di sini akan menjelaskan penamaan dari senyawa keton. Di sini terdapat dua cara penamaan. Yang pertama ada IPAC dan yang kedua ada trivial. Baiklah, saya akan memberikan contoh dari IPAC terlebih dahulu. Baiklah, di sini karena ada 3 atom C, maka bisa disebut dengan pro. Karena 3 itu adalah pro, dan ini kita samain saja jadi propanol. Dan untuk trivialnya, karena di sini juga ada 3 atom C, dan di sini ada etil. Karena ada 2 etil, maka itu kan disebut dengan di, maka kita bisa dinamakan dimetil, dan kita menambah dengan keton, maka akan menjadi dimetil keton, atau bisa disebut juga dengan keton.
Baiklah, saya akan memberikan contoh yang kedua. Sini saya akan memberikan struktur seperti ini. Karena di sini ada 4 atom C, maka kita akan memberikan nomor. Karena gugus karbonilnya ada di sini, maka kita memberikan namanya dengan di sini 2. Karena ini ada 4. Ini disebut dengan butana. Karena ini alkanol maka jadi butana. Jadi 2 dan untuk penamaan trivial, karena ini metil dan ini adalah etil, C-nya juga ada 4, maka kita bisa ngasih nama dengan etil, metil, dan kita nambah dengan ini keton, sehingga penamaannya adalah etil metil keton. Halo, di sini saya akan menjelaskan bagaimana uji identifikasi untuk senyawa keton. Pada prinsip uji toleransi, yaitu dengan membedakan antara senyawa aldehid dengan senyawa keton dengan menambahkan reagen toleransi, yaitu AgNO3. Pada uji toleransi ini terjadi 2 reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat. Ion Ag positif yang terdapat pada reagen toleransi direduksi menjadi logam Ag.